Bismillahirrahmanirrahim. Hukum berpoligami dalam Islam, apakah ini syariat atau sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Dalam statement Allah di surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Maka nikahilah, kawinilah wanita yang kamu cintai, wanita yang kamu sayangi, 1, 2, 3, dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kamu takut tidak berlaku adil kepadanya, kata Allah, fawahidatan, maka nikahilah perempuan seorang saja. Artinya hukum berpoligami adalah ketentuan perintah syariat yang Allah perintahkan kepada suami. Kalau dia mampu dan adil, kemampuan pertama memiliki agama, dihadirkan dalam agama, dia agamanya pintar, berilmu, sah-sah saja untuk menikahi berlebih daripada 2, 3, atau 4. Yang kedua, kemampuan finansial, mempunyai harta yang banyak, sah-sah saja. Hartanya itu kalau bisa adil menikahi perempuan 2, 3, atau 4, sah saja, diperbolehkan dalam hukum Islam. Yang ketiga, seorang istri kemudian penyakitnya belum kunjung sembuh jua, derita, mungkin penyakit itu diponis tidak bisa mampu melayani hubungan biologis kepada suaminya, dan ini diperbolehkan untuk berpoligami. Dalam hukum Islam adalah memberikan jalan keluarnya. Kalau seandainya kita mempunyai kemampuan ilmu, kemampuan harta, kemudian istri sakit berkepanjangan, maka diperbolehkan hukum berpoligami. Akan tapi berapa banyak orang yang tidak mampu berpoligami, dipaksakan karena hawa nafsunya, kemudian zalim terhadap istri-istrinya, dan ini adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menelantarkan dari anak-anaknya, menelantarkan dari istri-istrinya, dan tidak ada adil di situ. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini nanti di hari kiamat jalannya miring, tubuhnya miring. Kenapa? Karena tidak ada keadilan bagi istri-istrinya. Hukum berpoligami bukan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, akan tapi dianjurkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkenaan dalam surat An-Nisa ayat 3. Artinya sah-sah saja, boleh-boleh saja untuk berpoligami, 2, 3, atau 4, memiliki istri yang banyak, kan tapi keadilan itu harus ditegakkan. Maka kalau kita sia-siakan berpoligami, memiliki istri banyak, maka zolimlah kita. Kalau sudah zolim, maka hukumnya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum berpoligami ketentuannya adalah hakikatnya mempunyai istri untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar tercipta keharmonisan, turun yang namanya rahmat Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tapi tidak ada keharmonisan, tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah dalam di situ, berarti tidak ada kedekatan dirinya kepada Allah, maka kembali lagi adalah dosa besar. Artinya orang yang berpoligami harus dihadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah hukum berpoligami adalah memberikan solusi bagi seseorang itu, yaitu mempunyai ilmu, yang kedua finansial, yang ketiga diperbolehkan kalau istrinya itu wujud syar'i, sakit berkepanjangan, tidak mampu melayani biologis hubungannya kepada suaminya, maka suami boleh berpoligami. Hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau tidak adil dalam berpoligami, zalim, menelantarkan istri-istrinya, maka hukumnya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati bagi Anda yang berpoligami, maka Anda akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, kalau istri yang ikhlas dan mampu rela ridho suaminya untuk berpoligami, kemudian dia minta izin restu daripada istri yang pertama, orang yang seperti ini jarang. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ketika seorang istri dia meninggal, mati katakanlah, suaminya ridho atas ketentuan, dia taat tunduk patuh kepada Allah, taat tunduk kepada suaminya, maka dakhalatil jannah. Wanita-wanita yang ikhlas ridho ketentuan yang memang dia memberikan ruang kepada suami berpoligami, maka wafatnya pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jarang seorang istri yang seperti ini. Akan tapi apakah harus minta redo restu kepada istrinya? Ya harus minta redo, minta restu kepada
istrinya, kalau seandainya istrinya tidak mengizinkan, suaminya mampu, hartanya banyak, kekayaannya, investasi di mana-mana, ya hendaknya minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pernikahannya itu, yang dikawini perempuan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi tidak harus sembunyi-sembunyi, lebih baik transparan. Kejujuran itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kejujuran itu bisa saling ada keharmonisan. Istri pertama mengunjungi dua, istri yang kedua mengunjungi istri yang ketiga, istri yang ketiga mengunjungi istri yang keempat. Nah, artinya di situ ada transparansi kejujuran. Kalau seandainya empat-empatnya dia harmonis, romantis, maka kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum nisaihim. Kewajiban laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling romantis kepada istrinya. Kalau tidak ada keharmonisan, keromantisan, empat ini menjadi hukumnya dosa kalau ditelantarkan. Tidak ada harmonis, tidak ada romantis, maka dosa. Suami nanti diminta pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an riyatihi. Laki-laki nanti akan diminta kepimpinannya terhadap dia dipimpinnya. Nanti kelak di yaumil kiamah, orang-orang yang tidak berbuat adil maka jalannya miring karena zalim kepada istri-istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.